Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dia. Acan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Para kesepuhan, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Majalengka, yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada malam Ahad kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid yang kita datangi ini mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai firman Allah, menjaga firman Allah, mengkaji firman Allah, dan insya Allah mengamalkan firman Allah, dan yang penting lagi juga memperjuangkan firman Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita selaku umatnya di yaumil akhir nanti, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jajaran Dewan Kemakmuran Masjid dari mulai ketua sampai reng-renganana, kami selaku tamu juga menyampaikan permohonan maaf apabila kedatangan kami ini merepotkan. Ya, padahal malam ini malam pasar malam ya, pasar malam. Ya, kalau di Panjalin malam Rabu, Pak. Di sini malam Ahad. Dan terima kasih juga kami sampaikan yang telah memberikan waktu, memberikan kesempatan dan tempat ini untuk safari dakwah yang sudah rutin kami lakukan di akhir bulan. Ya. Jadi jangkauan
jangkauan safari dakwah kami dari Mushola Al-Muhajirin itu sudah sampai pernah ke Kertajati. Kebetulan kita punya channel di sana. Ya sudah, coba lebih masjidnya bisa nggak dipakai safari dakwah? Bisa, ya udah kita sama ngabring ke sana gitu. Kemudian Walahar ya, ini saudara tua Pak Walahar. Kalau saudara muda Mang Lahar. Itu juga kita sering ngisi di sana. Makanya alhamdulillah ada jamaah yang bisa kita bawa dari Walahar juga. Jadi kita ini mewakili 2 kabupaten Pak, Cirebon sama Majalengka gitu ya. Meskipun Cirebonnya di ujung ya perbatasan dengan Majalengka. Mudah-mudahan nanti ke depan safari kita juga bisa diikuti saudara kita dari Bungas Kulon. Nah, sehingga nanti kita bisa nih dari mana-mana nih hadir. Jadi memang umat Islam itu sekali-kali perlu berkumpul kayak begini Pak. Ngumpul aja. Kalau soal materi tafsir mah insya Allah sudah paham semua. Justru yang dibutuhkan itu umat kumpul sehingga ketahuan kekuatannya. Coba selama ini umat Islam nggak pernah berkumpul. Ya di samping dihalangi juga untuk kumpul-kumpul kan. Ya sekali 212 kesininya tidak dapat izin. Kenapa? Kalau umat Islam berkumpul tuh kekuatannya akan kelihatan, kerasa. Jadi kumpul tuh menjadi penting. Karena setelah kumpul kan nggak mungkin diem. Setelah kumpul kita mau ngapain nih? Nah, justru nanti kalau kumpulnya apalagi dengan ikatan akidah Islam, ikatan kalimat syahadatain, ini luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Ya. Bahkan tidak sekedar menunjukkan kekuatan kita, tetapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan. Akan memberikan jaminan. Biasanya kalau kita buat jaminan datang ke bank tuh ngutangnya gampang. Tapi kalau kita datang, mana jaminannya? Enggak ada Pak, udah jangan minjam ke sini kan gitu. Apa jaminannya? Jaminannya kata Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, warajulani, 2 orang laki-laki, tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka orang ini nanti masuk dalam 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada saat hari kiamat. Sab'atun kata Rasul. Yudhillukumullahu la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan Allah lindungi pada saat tidak ada perlindungan hari itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna warajulani, 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ada Pak orang yang berkumpul berpisah bukan karena Allah? Ada. Kita dulu sering diperlihatkan tontonan Mike Tyson akan bertempur dengan Evander Holyfield. 2 orang bertemunya karena apa coba? Karena permusuhan. Bahkan berpisahnya juga karena permusuhan juga. Awas ya, kita akan tanding lagi. Kira-kira yang kayak begini dapat rahmat enggak dari Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas dapat luka parah dipukuli. Nah, kita ini berkumpul tidak ada permusuhan di antara kita, insya Allah tidak ada. Kita hadir semata-mata akidah ini yang membawa kita ke sini, Pak. Akidah, imanlah yang membawa kita berkumpul malam ini. Gak ada motivasi lain, gak ada niatan lain. Apalagi yang dari Panjalin mau meser oleh-oleh di Korsel. Saya yakin pada bawa uang nggak bawa pada uang. Dan niatnya mau ngaji, bukan niat mau naik odong-odong. Nah ini kita tuh bertemu, berkumpul karena iman kita yang bawa ke sini. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada niatan yang lain kecuali iman kita yang membawa kita kumpul di sini. Kita nggak usah lihat situasinya, masjidnya masih begini, tidak usah dilihat, nikmati saja. Dinikmati saja. Apapun bentuknya, selama ini Baitullah,
rumahnya Allah Subhanahu wa taala pasti indah, pasti penuh dengan rahmat. Nah, mudah-mudahan masjid kita ini kita doakan segera selesai. Sudah habis berapa miliar kira-kira? Kata Pak TK sudah habis 2 miliar. Coba kita tanya, Pak, dari mana uangnya? Ya ngalir aja. Tiba-tiba ada orang ikut kencing katanya gitu, besok dia ngirim semen. Bisa jadi ada orang yang punya uang banyak tapi bingung mau dipakainya kemana. Ketika melihat ada masjid begini, oh itu saluran yang benar. Coba kira-kira kalau ada orang banyak, orang punya uang banyak bingung makainya, biasanya pakai apa? Sawer. Kumpulin uang 5.000 dia sambil joget-joget sawer. Mati, lagi sawer mati. Yang gak nyawer ada, pakai apa? Mancing. Asal jangan mancing keributan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, muslimatnya di rumah. Karena judulnya kajian tafsir berarti harus ada kitab tafsirnya. Nah, nanti kalau saya nggak bawa kitab tafsirnya, ngeprank nih Ustadz ini. Kajian tafsir, kitab tafsir nggak dibawa. Nah, saya sudah bawa ini. Ini kitab yang dulu saya kaji pada saat saya masih pesantren. Ya, insya Allah meskipun tidak full, sanadnya nyambung. Meskipun tidak full, ada sanad meskipun saya ngajinya cuma juz 1 aja, kesannya nggak dikaji lagi. Sanadnya meskipun sedikit, insya Allah ada. Karena orang itu dikatakan berbicara tanpa dasar, berbicara tanpa argumentasi, kalau dia mengatakan suatu ilmu tapi tidak ada sanadnya. Kalau ada orang berbicara banyak tentang agama tapi nggak punya sanad, itu nih sanadnya terputus. Kemana coba nyambungnya kalau nggak ada sanadnya? Makanya sanad ilmu itu menjadi penting. Pesantren itu sangat mementingkan itu. Sanad ilmunya menjadi penting. Termasuk kalau kita belajar Al-Quran itu nanti sama guru kiroknya, guru qoriahnya itu diberi ijazah. Diberi ijazah. Artinya apa? Guru sudah ridho dan ikhlas memberikan ilmunya kepada kita. Kalau enggak ijazah, kita dapat sertifikat juga cukup. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya ini hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita karena sudah banyak yang kenal dengan saya di sini. Ada Pak Haji Wali. Beliau dulu yang menghantarkan saya bisa ke Al-Furqon Pertamina. Beliau. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi di sini. Pak Ustadz Ade Sofyan, oh dia itu sama-sama qori. Meskipun udah kepala 6, suaranya masih lumayan. Saya masih kepala 1 Pak. Belum 6, masih kepala 1. Ya, jadi bagi kawan-kawan yang ingin privat baca Al-Quran, nah, beliau itu setiap hari Ahad ya punya kajian privat baca Al-Quran. Nah di Panjarin ada tuh Ustadz Basuni itu yang jadi Imam Al-Falah, itu muridnya beliau juga. Jadi emang kalau kita muter-muter ke masyarakat itu ketemunya sebenarnya orang-orang itu juga gitu ya. Ngelingnya nggak akan jauh gitu ya. Jadi sepertinya dunia tuh nggak selebar daun kelor. Seperti apa daun kelor tuh? Ya kemana-mana ketemu orang yang sama. Pak Indra ternyata Pak berangkat haji bareng sama Haji Ato, masya Allah gitu ya. Jadi ini Pak Diding ini ternyata Pak saya pertemukan dengan Pak Budi, dia sudah kenal bapaknya. Ya jadi tentang banyak hal-hal yang bisa merekatkan ukhuwah di antara kita. Makanya yuk kita ini anggap ngobrol bukan dengan siapa-siapa. Kita ini saudara. Jadi sambil heureuy kita naon. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena apa? Kita anggap sudah sama-sama saudara di sini. Jadi enak aja ngomongnya, plong aja bebas, tidak ada tekanan-tekanan yang lain. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ingin kami sampaikan, kami bacakan itu surat Al-Baqarah ayat 207 lanjut ke 208. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia
ada orang-orang yang mengorbankan jiwanya, nafsahu ibtigha'a mardotillah, dalam rangka menggapai ridho Allah. Wallahu, dan Allah raufum bil ibad, maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Ayat ini asbabun nuzulnya sangat menarik. Ya, kita bacakan. Warwa an Suhaiban ar-Rumi lama aroda al-hijrata ilal madinati. Ini asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 207. Diriwayatkan seorang sahabat Nabi namanya Suhaib ar-Rumi, ketika dia ingin hijrah ke Madinah, orang kaya nih, Suhaib ar-Rumi orang kaya. Ketika dia hendak hijrah ke Madinah, didengar berita hijrahnya oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Maka dikatakan di sini, lihaqihi nafrun min Quraisyin minal musyrikina liyarudduhu. Kemudian sekelompok orang-orang Quraisy mencegat Suhaib ketika mau hijrah. Dicegat oleh sekelompok orang Quraisy, disuruh pulang kembali ke Mekah. Kira-kira kalau tadi kita dihadang, jangan datang ke sini, pulang ke Panjalin. Gimana jawaban kita? Ya pulang aja. Suhaib tidak. Kemudian Suhaib mengatakan, wa ayyamullahi, demi Allah, la tasiluna ilayya hatta amri bima fi kananati. Dia katakan begini, demi Allah, ketika sudah dihadang sama orang-orang Quraisy, dia begini, demi Allah, aku tidak akan pernah kembali ke Mekah. Aku tidak akan pernah kembali ke Mekah dengan apapun yang aku bawa sekarang. Lalu dia mengatakan kepada Quraisy, ya ma'sarul Quraisy, laqad alimtum inni man aromakum rojulan. Dia mengatakan begini, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah oleh kalian bahwa saya adalah pemanah terbaik di antara pemanah-pemanah yang ada. Dia seorang ahli panah rupanya. Suhaib bin ahli pemanah. Kalau ikut olimpiade itu pasti kena titik yang paling tengah. Skornya maksimal. Lalu apa dia katakan? Dia kasih pilihan kepada orang-orang Quraisy, dia pilihan. Sekarang aku berikan pilihan kepadamu. Kau akan mati di hadapanku, atau kau hidup, silahkan ambil hartaku di Mekah. Wah, ini pilihannya mati atau ngambil harta di Mekah. Ya pasti orang Quraisy pilihannya apa? Mengambil harta Suhaib di Mekah, asalkan tidak menghalangi Suhaib untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya apa? Orang Quraisy mengatakan, qalu na'am. Ya, oke, deal kalau bahasa kitanya. Sekelompok orang Quraisy kembali ke Mekah, mengambil seluruh harta Suhaib yang ditinggalkan di Mekah, termasuk dengan budak-budak yang diambil oleh orang Quraisy. Enak tuh. Suhaib rela meninggalkan harta bendanya, yang penting dia selamat bisa hijrah ke Madinah, bertemu Nabi SAW yang telah hijrah sebelumnya. Maka Nabi sudah dengar bahwa Suhaib itu dicegat oleh sekelompok orang Quraisy ketika mau hijrah. Nabi sudah tahu. Makanya Masya Allah para hadirin, sampainya Suhaib di Madinah itu ditunggu-tunggu sama Nabi. Ditunggu-tunggu sama Nabi.
Maka begitu Suhaib nongol ketemu dengan Rasulullah SAW, apa kemudian Rasul katakan? Robihal bai'u ya Suhaib, Robihal bai'u ya Suhaib, Robihal bai'u ya Suhaib. Sungguh perniagaan yang sangat menguntungkan untukmu wahai Suhaib. Sungguh perniagaan yang sangat menguntungkan untukmu ya Suhaib. Sungguh perniagaan yang sangat menguntungkan untukmu ya Suhaib. 3 kali Nabi mengatakan itu kepada Suhaib. Maka apa? Turunlah ayat tadi, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Enggak penting harta benda di Mekah, enggak penting hamba sahaya yang dimilikinya, enggak penting perusahaannya, enggak penting kendaraannya, enggak penting sawahnya, yang penting hijrah. Suhaib. Ada yang kenal Suhaib Pak sebelumnya? Belum ya Pak ya? Sama sih juga nggak kenal. Cuma karena membaca riwayatnya saja ketika berbicara asbabun nuzul Al-Baqarah 207. Suhaib luar biasa. Karena apa? Banyak orang-orang Mekah yang mau hijrah itu nggak berani. Satu nggak berani, yang kedua lebih sayang dengan harta benda yang dimilikinya. Akhirnya apa? Mereka disiksa. Angger gak hijrah, angger disiksa di Mekah itu. Silakan baca An-Nisa ayat 97. Apa nasib mereka? Apa nasib mereka? Ada orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Siapa itu yang dimaksud dalam Al-Nisa ayat 97? Orang-orang Mekah yang tidak mau hijrah. Kalau saya hijrah, ini sawahnya mau panen. Emang di Mekah ada sawah? Etamu mau hijrahnya orang Bongas Kulon. Nah baru banyak sawah. Saya mau hijrah, makanya malam akad korsel. Waduh. Ini gambaran-gambaran hubud dunia ini. Berat untuk beramal soleh, kenapa? Diikat, digantungi, dipegang oleh harta bendanya. Berat. Ibarat di rantai kaki kita. Rantainya apa? Emas. Rantainya apa? Mobil. Rantainya apa? Sawah. Rantainya apa? Perusahaan. Rantainya apa? Deposito. Berat untuk melangkah. Suhaib tidak seperti itu. Karena dia tahu dunia ini enggak bernilai. Ada seorang ulama mengatakan, jika engkau ingin melihat dunia, lihatlah tempat sampah. Itu dunia. Umar bin Khattab mengatakan, jangan kau simpan duniamu di hatimu, simpan dunia di tanganmu saja. Karena kalau dunia simpan di hati, berat kita, hubunnya muncul. Tapi kalau simpan di tangan, gak begitu cinta ya, tapi gak begitu. Beda dengan ketika simpan di hati harta itu. Makanya kata Umar, simpan hartamu di tanganmu, jangan di hatimu. Nah, Suhaib ternyata apa? Mengamalkan apa yang digambarkan Umar. Dia hanya simpan harta di tangannya, gak dibawa-bawa dia. Makanya ketika orang Quraisy, kafir Quraisy menghadangnya, dia lebih mengatakan, silahkan kau ambil hartaku di Mekah, termasuk hamba sahaya sahabayaku, tapi izinkan aku sampai ke Madinah. Ya iyalah, daripada mati lawan Suhaib. Nah, maka para hadirin rahimahumullah, orang-orang yang tidak mau hijrah, yang mati dalam keadaan mendolimi itu apa? Malaikat mengatakan kepada mereka, bertanya, ya, innal ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka hijrahlah engkau di dalamnya, di dalam bumi itu. Sebab begini para hadirin, yang namanya rezeki itu tidak akan salah alamat sampai kepada kita, tidak akan. Seandainya kita hijrah ke Mekah, katakanlah, rezeki kita ya akan ikut ke sana. Kalau yang nggak ikut ke sana, ya berarti bukan rezeki kita. Sederhana kita mikirnya. Dulu para sahabat begitu, ya hijrah saja. Toh rezeki kita tidak akan ketuker. No, berarti harta yang ditinggalkan Suhaib hanya memiliki harta itu
sampai dia mau hijrah. Setelah hijrah, karena diserahkan kepada kafir Quraisy, berarti apa? Sudah bukan rezekinya Suhaib lagi. Tinggal optimis saja, mudah-mudahan Allah ganti. Itu. Ya, karena Allah sudah janji, barang siapa yang menginfakkan hartanya, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantikannya. Suhaib yakin saja, di Madinah insya Allah lebih banyak lagi rezekinya, akan lebih banyak lagi rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Makanya dia adalah, nah, pengorbanan dialah yang kemudian menjadi asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 207. Ini baru asbabun nuzulnya sudah jam 9. Isi ayatnya belum. Jika nama sampai subuh ya. Amin. Tenang ya. Dekat Panjelid ya. Nginep, siap nginep? Enggak, saya emang nggak siap. Bulit Ustaz kan gitu. Nanti anak saya nelpon ke mama, ini bapaknya mau nginep. Wah, dicarekan nanti anak saya. Nah, sekarang kita lihat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dari Panjenengan ke sini hijrah kecil-kecilan. Nanti kita tunggu jamaah dari Bongas Kulon sekali-kali hijrah ke Al-Muhajirin. Nama musolanya sudah Al-Muhajirin, ya berarti orang hijrah menutup. Sudah Muhajirin. Kalau Al-Falah sama dengan Panjen juga mestinya Al-Falah, sama-sama Al-Falah. Ya, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 206-nya telah menceritakan sifat-sifat buruknya orang-orang munafik. Ayat 206-nya. Ya. Ayat 207-nya menjelaskan sifat-sifat terpuji orang-orang mukmin. Ya, kita bacakan sini. Fa ba'da an dzakara ta'ala sifatul munafiqina al-dzamimah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat orang munafik yang tercela, kemudian apa? Atba'ahu bidzikri sifatil mukminin. Lalu Allah melanjutkan ayatnya dengan menyebutkan sifat-sifat orang mukmin al-hamidah yang terpuji. Makanya ada akhlak madmumah, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Nah, sifat orang munafiknya tidak usah kita bahas. Yang kita bahas sekarang sifatul mukminin al-hamidah, sifat orang-orang mukmin yang terpuji. Yaitu apa? Wa minan nasi fariqun, di antara manusia ada fariqun, sekelompok orang min ahlil khair. Mereka adalah ahlul khair. Orang-orang yang senantiasa mengamalkan kebajikan, melaksanakan kebajikan dimanapun dia berada, kebajikan. Kapan waktunya dia ada, isi dengan kebajikan. Ini namanya apa? Ahlul khair. Orang yang dimana-mana membawa kebajikan. Di waktu kapanpun membawa kebajikan, namanya ahlul khair. Wassalahi, dan kebaikan-kebaikan. Apa sifatnya? Ba'a nafsahu lillah. Dia telah membeli, telah menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ba'a dengan kata syaro itu sama artinya dalam bahasa kita jual beli. Dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina bi anna lahum jannah. Jadi jual belinya orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan barter dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang mukmin itu telah menjual dirinya, hartanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah membarternya dengan surga. Jadi kalau jual belinya orang mukmin begitu, semuanya surga. Punya harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan surga. Punya waktu, kita isi waktunya untuk beribadah sekaligus menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan surga.
punya pikiran, kita pakai untuk memikirkan umat Islam dan bagaimana agama Allah, kita akan mendapatkan surga. Itu barternya orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan surga. Mau, Pak? Mau? Serius? Serius? Nah, saya bacakan ayat berikutnya. Yuqatiluna fi sabilillah. Nah, itu. Allah itu akan ganti surga kepada orang mukmin jika apa? Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna wa yuqtaluna. Kadang mereka membunuh, kadang mereka terbunuh. Membunuh berpahala, terbunuh berpahala juga. Kenapa? Allah sudah membeli orang mukmin. Mengganti dengan surga, terbunuh surga, membunuh juga surga. Membunuh yang dapat pahala itu hanya satu keadaan. Membunuh pada saat kita berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk kategori sifat-sifat al-hamidah, sifat orang-orang mukmin yang terpuji. Jadi apa? Al-khair. Mereka apa? Ba'a. Mereka telah menjual dirinya atau menggadaikan dirinya, mengorbankan dirinya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tolaban limardotihi. Mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, wa ruhbatan fi sawabihi, dan menginginkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. La yataharru la yataharro bi amaliki illa wajhallah. Dia tidak akan beraktivitas sedikit pun kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat al-mukmin al-hamidah, sifatnya orang mukmin yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita bagian dari pengorbanan jiwa kita untuk membela agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Pahalanya kapan, Ustaz? Ya nanti ketemu di akhirat. Kalau sekarang belum terlihat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pengorbanan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Levelnya beda-beda, Pak. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6 sampai level 7. Banyak banget. Satu level pembahasannya 15 menit. 7 level, 7 kali 15. Benar nih Mas, sampai subuh ya Maya. Sekadung keluar rumah. Karena biasanya pulang ke rumah juga nggak langsung tidur kan, ngopi lagi kan gitu, ya kan. Terus ya apa yang ada di rumah dimakan. Baru tidur ya anggaran jam 1 bangun kan itu. Bangun 2:30, 3:30. Ya. Mungkin orang lain menghabiskan malam Ahad untuk apa, tapi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Level 1, pengorbanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala pada level 1 itu hanya mencukupkan diri dengan ibadah mahdhah. No penting sholat. Bodoh amat umat mau rusak kek, mau komunis kek, mau kapitalis kek, gak urusan saya mah. No penting saya sholat. Level hiji Pak itu teh. Yang penting sudah sholat. Level 1. Nah, makanya level 1 saja masih banyak yang belum melaksanakan. Di sini masih banyak Pak yang belum sholat. Level 1 saja masih banyak yang meninggalkannya. Apalagi diajak level 2. Mudah-mudahan kita yang hadir level 1 sudah kita laksanakan. Naik level dong, masa cuma level 1. Apa level 2? Level 2 adalah tolabul ilmi. Karena apa? Ibadah kita kalau tidak ditopang dengan ilmu, khawatirnya salah. Nu penting mah tahiyat. Nu penting duduk antara sujud. Ada aturannya. Ya Pak Ustaz ya.
Ada namanya duduk iftiros, ada namanya duduk tawarruk. Ada yang sholat jika 2 rakaat saja itu duduknya mau awal akhir tetap iftiros, ada ilmunya. Jadi kalau kita melihat, nah hayya sholat Jumat duduk terakhirnya enggak tawarruk. Ada hadis Nabi mengatakan untuk yang sholat 2 rakaat duduknya iftiros. Jadi kita nggak usah keki dengan orang ini kok sholat Jumat iftiros duduknya, nggak tawarruk, nggak miring gitu. Ada ilmunya. Supaya apa? Thalabul ilmi penting agar kita beribadah itu didasari dengan keilmuan. Bolehlah kita taklid, karena kita bukan mustahid, kita masih taklid. Tapi jangan taklid buta gitu. Meskipun taklid kita dikiri tahu lah ilmunya. Oh ada hadisnya, ada. Riwayat siapa? Duka teuing. Nah, pokoknya namanya hadisnya. Percaya we sama gurunya. Itu taklid buta namanya. Manggil gurunya kan begitu. Ustaz, tolong sampaikan hadis tentang takbiratul ihram lah. Wah, sampaikan sama dia. Nah, minimal hari itu dia tidak taklid tidak taklid buta. Taklidnya naik level lagi. Oh, saya tahu ada hadisnya tentang takbiratul ihram itu. Nah, ini level 2. Level 1 tadi mencukupkan ibadah. Level 2 naik thalabul ilmi. Supaya apa? Ibadah kita itu betul-betul sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Maka untuk tahu itu harus thalabul ilmi. Cari guru, cari ustadz, cari kiai, cari ajengan, cari aja. Setelah ketemu ya sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz mau nanya. Nah, level 2. Level 3 apa Pak? Level 3 kita mulai belajar untuk menyampaikan pada orang lain. Karena orang lain juga butuh ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, para hadirin, jangan dipakai untuk kepuasan sendiri. Saya mau masuk surga sendirilah. Punya ilmu ya untuk sendiri. Woi, ternyata nggak jadi masuk surganya Pak. Karena Pak di demo ku masyarakat, eta si ustadz eta punya ilmu jang dewek baik. Bahasa penjadinya begitu. Saya ini nggak sholat ya karena dibiarkan sama dia. Saya nggak puasa dibiarkan sama dia. Dia aja asik sendiri dengan sholat yang puasanya. Aku dibiarkan. Makanya ya Allah jangan dikesurgakan tuh orang. Wah, nggak jadi mau surga itu. Makanya tugas para asat itu mulia sekali Pak. Secara tidak langsung itu melanjutkan estafeta pekerjaannya para nabi dan rasul. Ya kan? Nabi rasul diutus hanya untuk menyampaikan risalah. Apa yang Allah turunkan, sampaikan. Allah turunkan ayat, sampaikan. Terus sampai wafatnya nabi ya kerjaannya itu. Gak ada nabi pengen jadi ASN, gak ada. Kalau saya mah ASN dulu baru jadi ustadz. Karena mikirnya mun saya jadi ustadz makan dari mana? Udahlah, ngelamar ASN dulu baru jadi ustadz. Supaya gak mikirin dapur. Karena kalau ustadz mikirin dapur nanti takbir aja sudah Allahu Akbar, yang kepingin gak ingat tuh bawang merah, bawang putih. Ini penting. Jadi yuk kita belajar setelah thalabul ilmi menyampaikan pada orang lain. Ayatnya sederhana lah. Wal asri ada sampai terakhir ketemu ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ketemu tuh ayatnya. Level 3. Level 4. Yuk kita tingkatkan kepedulian kita terhadap umat. Umat Islam ini lagi baik-baik saja atau lagi tidak baik-baik saja? Ya tadi Pak. Kadang kita suka miris Pak ya. Ketika negara menentukan hari libur untuk hari-hari besar keagamaan, apa coba yang kita isi? Nih, mau long weekend nih. Rabu cuti bersama, Kamis Idul Adha, Jumat cuti bersama, Sabtu Ahad long weekend. Apa yang sudah kita rencanakan di benak kita long weekend? Pangandaran. Bali.
Pak Diding udah kebayang Bali. Balinya nggak usah yang jauh, Pak. Indramayu aja dong. Balongan Indah. Balongan Indah singkat, Pak. Coba. Harusnya ketika negara memberikan libur kepada hari-hari besar Islam itu apa? Untuk direnungkan oleh kita. Misalnya 12 Rabiul Awal libur. Apa itu? Hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita renungkan. Oh iya, ini kok lahirnya diperingati, diliburkan. Itu kita merenungkan itu. 27 Rajab. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Ya, mestinya kita renungkan. Ini oleh-oleh luar biasa. Nabi ini sholat 5 waktu. Apalagi misalnya tahun baru Islam. Coba ramai mana dengan tahun baru Masehi? Beledogan, nggak keluar tahun baru Islam. Lebih ramai orang Islam merayakan tahun baru Masehi daripada tahun baru. Padahal apa? Diliburkan tahun barunya. Nanti masuk lagi misalnya Idul Fitri, Idul Adha. Itu diliburkan supaya apa? Kita umat Islam ikut merenungkan, memanfaatkan waktu liburnya untuk apa? Yuk kita renungkan. Nah, termasuk tadi sejauh mana umat kita itu, saudara-saudara kita itu peduli dengan hari-hari yang diliburkan itu. Tapi kalau kepikirnya masih Pangandaran, Bali, atau masih mending lah mau Masjid As-Sayyid Solo masih mending. Ya. Al-Jabar masih mending. Itu Al-Jateng. Al-Jatim terlalu jauh. Dulu Azaitun, sekarang lagi demo Azaitunnya. Banyak sesatnya. Nah, inilah para hadirin level 4. Peduli dengan kondisi umat. Level 5. Peduli dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nah, ini ayatnya 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita lihat tafsirnya. Apa maksudnya ini ayat? Udkhulu fil Islam. Masuklah kalian semua dalam Islam bikulliyatihi. Bikulliyatihi, secara keseluruhan. Bikulliyatihi fi jami'i ahkamihi, untuk seluruh hukum-hukumnya, wa syara'ihi, dan seluruh syariatnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatarruku hukman. Jangan kau ambil satu hukum tapi kau tinggalkan hukum yang lain. Jangan. Ini kata mufassirnya begitu ya. La ta'khudhu bis shalah. Misalnya apa? Jangan kau ambil salat wa tamna'u az-zakah, tapi kau tolak zakat. Masalan, misalnya itu. Kenapa? Fal islamu kullun la yatajazau. Islam itu keseluruhan, tidak dibagi-bagi perbagian-bagian, tidak. Sekarang saya mau nanya kepada Pak Haradin. Di Indonesia ada undang-undang sholat enggak, Pak? Berarti sholat kita diurus di negara kita. Aning sholat, kenapa? Kenapa pada sholat? Kesadaran. Panggilan iman saja kita sholat itu. Puasa, adakah undang-undang atau perda nomor berapa, tahun berapa yang mengatur puasa? Tidak ada. Lalu kenapa kita puasa? Kesadaran. Undang-undang zakat mah ada, kenapa ada uangnya? Haji berbondong-bondong, ada undang-undang haji? Enggak ada, kesadaran saja. Walhasil di negeri muslim terbesar ini tidak satu hukum Allah pun yang dilaksanakan negara, tidak ada. Ah, masa Ustaz, kan kita sholat boleh. Ya tapi kan gak sholat boleh juga. Kita kan gak dilarang pakai jilbab, yang terbuka telanjang juga boleh di negara kita itu. Kita kan zakat nggak dilarang, ya tapi kan yang nggak berzakat juga tidak dilarang. Kita kan boleh puasa Ustaz, iya tapi yang nggak puasa juga tidak dilarang di negeri ini itu. Coba Bapak Ibu,
Dua perkara yang satu ke surga, satu ke neraka, dua-duanya boleh di negara ini. Yang ke surga boleh, yang ke neraka boleh. Coba, harusnya kan yang ke neraka tidak boleh kan gitu. Sama seperti kita didik anak. Nah, mau sekolah pesantren boleh, mau ke sekolah narkoba juga boleh. Ini orang tua nggak bener nih kalau begini. Dua-duanya boleh. Ke pesantren boleh, ke narkoba boleh. Mestinya apa? Yang ke pesantren boleh, narkoba jangan gitu. Karena yang ini hak, yang ini batil. Coba di negara kita Pak, yang hak boleh, yang batil pun boleh. Jadi Bapak Ibu sekarang mau meninggalkan sholat juga boleh, tidak ada yang nangkep kok. Ramadan yang akan datang, saya tidak akan puasa, boleh. Siapa yang larang? Saya tidak akan kurban, saya tidak akan zakat, siapa yang larang? Maka apa? Tidak satu pun syariat Islam di negeri ini dilaksanakan oleh negara. Tidak. Zero. Lalu nanti kalau Allah nanya pada kita bagaimana? Pak Ustadz Ade Sofyan, gimana kau tanggung jawabnya dengan hukum Allah di dunia? Apa jawaban kita di hadapan Allah nanti? Saudara-saudara kita ini, kalau Allah nanya, diberi umur kau pakai apa? Kau peduli nggak dengan hukum-hukumku kata Allah? Kita menjawab apa? Nah ini level tadi. Level berapa? 5. Peduli dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya memang para hadirin, hukum Allah enggak dilaksanakan, satu pun tidak ada. Ada kompilasi hukum tentang nikah, ada. Itu pun sekarang sudah mulai diotak-atik. Dulu ada itu profesor siapa tuh dari orang liberal tuh mencoba mengobrak-abrik kompilasi hukum nikah itu, diobrak-abrik. Banyak juga itu disertasi orang UIN di Jogja itu yang menyamakan antara PSK dengan hamba sahaya. Ya beda. Pernikahan memang dalam Islam ada dua. Satu lewat pernikahan, yang kedua lewat perbudakan. Tapi kan zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sudah tidak ada. Lalu dia bikin disertasi PSK katanya seperti perbudakan. Jadi sah. Lulus lagi. Lulus lagi Pak. Dan rektor yang meluluskannya sekarang jadi ketua Badan Pancasila tuh, BPIP. Jadi Pancasila kita juga sedang dipegang oleh orang-orang kayak begitu sekarang tuh. Coba. Sudah diobrak-abrik. Wah, apalagi kalau sudah ngomongin ekonomi ya sudahlah. Enggak bisa lah. Ekonomi Islam bagaimana, akad-akad dalam Islam maka berlaku dalam masyarakat. Wah, masyarakat sudah enggak peduli dengan itu. Ini nasib paling buruk saat ini, hukum Allah itu terabaikan. Karena kalau diundang-undangkan itu, ya tapi kan sholat boleh. Ya, kalau diundang-undangkan itu ada konsekuensi bagi orang yang melanggarnya. Semua pada punya motor? Punya mobil? Motornya ada plat nomornya? Mobilnya ada plat nomornya? Umum Pak Indra, Pak Haji, kalau besok STNK-nya habis, kira-kira apa yang malam ini dipikirkan? Besok bayar ke Samsat ya? Nah, orang Samsat ini. Tiap hari kita lihat Pak di Samsat. Ngantri orang mau bayar pajak motor, pajak mobil, BBM segala macam. Kenapa? Takut kalau melewati harinya kena denda. Kenapa bisa begitu? Karena diundang-undangkan. Coba kalau sholat sampai begitu. Barang siapa yang tidak sholat 5 waktu sehari akan kena denda 500.000. Makanya sudah 5 tahun gak sholat. Takut Pak. Setelah diputihkan, baik diputihkan. Setahun tidak sholat, kali 500.000. Itu baru namanya sholat pun diundang-undangkan. Padahal perintahnya tadi, udkhulu fis-silmi kafah. Jangan diambil hukum yang kira-kira menguntungkan, tapi dibiarkan hukum yang kira-kira merugikan. Jangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Udkhulu fis-silmi kafah. Maka Imam Ali As-Subuni menyatakan sini bahwa ambil semua hukum Islam, semua syariat Islam. Karena apa? Tidak boleh kita mengambil satu hukum dan meninggalkan hukum yang lain. Tidak boleh. Harus kullun
la yatajazza, tidak boleh dipilah-pilah, ambil semuanya dan tinggalkan yang lain. Ini konsekuensi iman. Karena namanya amal soleh itu harus dibarengi dengan iman, pasti Pak ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, innalladzina amanu wa illalladzina, pasti namanya iman pasti dibarengi dengan amal soleh. Iman saja nggak cukup kalau tidak ada amal solehnya. Nah, ini saya buka-buka kitab yang lain di rumah, nemu juga nih tulisan tentang, karena begini Pak, dulu zaman saya di kampus diskusinya suka begitu, iman dulu Islam dulu gitu. Yang lain mengatakan ya iman dulu baru Islam, yang lain mengatakan Islam dulu baru iman, Muslim dulu, mukmin dulu. Jawabannya bukan soal mana yang duluan, bukan Islam dulu atau mukmin dulu, bukan mukmin dulu atau Muslim, tidak. Bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah dalam waktu yang bersamaan Muslim sama mukminnya hadir enggak? Yang penting itu. Kita ini yang hadir saat ini, apakah Muslimnya hadir dan mukminnya hadir atau tidak? Itu yang penting. Sebab kalau Muslim saja, dulu pernah orang-orang Arab Badui ngomong di hadapan Nabi, aku sudah beriman ya Nabi. Wa qalatil a'rabu amanna. Al-Hujurat ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui mengatakan amanna. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul aslamna. Kau belum beriman. Kenapa? Iman sebenarnya belum masuk. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Imannya belum masuk. Memang dulu banyak Pak orang-orang Arab Badui, orang itu juga banyak yang baru tunduk kepada undang-undang yang dilaksanakan Nabi di Madinah, baru tunduk. Nah, tunduk itu bahasa kitanya Islam secara bahasa. Nah, orang Yahudi, orang Badui baru tunduk, belum mukmin. Maka ketika mereka mengklaim sebagai orang mukmin, Allah langsung bantah ayatnya, "Qul aslamna." Katakan bahwa kau baru Islam. Kenapa? Imannya sebenarnya belum ada. Itu orang-orang munafik. Ketika ketemu Nabi kan, wah sumringahnya ke Nabi luar biasa. Ya Rasul. Sama ketika Nabi hijrah ke Madinah, bagaimana kalau kau malam ini nginap di rumahku ya Nabi? Orang munafik. Tapi ketika jauh dari Nabi, ya Al-Baqarah lah di awal. Ya, aku hanya memperolok-olok saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang penting adalah bukan iman atau Islam dulu. Yuk kita hadirkan bersama-sama, Muslim iya, mukmin iya. Karena kalau ditinggal salah satunya repot. Misalnya apa? Mukminnya kita lepaskan dulu. Tinggal di rumah. Yang kita bawa KTP-nya aja, yang di sana ada KTP-nya Islam. Maka berisiko di situ Pak. Ketika kita dihadapkan pada amal-amal, akhirnya nggak terikat dengan ketentuan Allah. Kenapa? Karena imannya kita tinggal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Muslim wal mukmin itu hadir bersama-sama kapanpun, dimanapun. Makanya ada 4 golongan manusia. 1, bukan mukmin, bukan Muslim. Ada. Itu kita sebut dengan noni. Karena nggak boleh ngomong kafir kata Menteri Agama. Noni. Nanti surat Al-Kafirunnya kita ganti, bukan surat Al-Kafirun, surat noni. Non Islam. 1, ada orang yang bukan mukmin, bukan Muslim. Ada. Yang kedua, mukmin tapi bukan Muslim. Ada? Tidak akan pernah ada ini mah. Mukmin tapi bukan Muslim, nggak mungkin ada. Yang ketiga, bukan mukmin tapi Muslim, ada tadi orang Badui. Yang keempat, mukmin sekaligus Muslim, itu kita insya Allah. Kita kemana-mana, imannya kita bawa, Islamnya kita bawa, mukminnya kita bawa, Muslimnya kita bawa. Jangan sekali-kali berani memisahkan di antara keduanya.
Mukmin nanti akan berpengaruh terhadap tadi illalladzina amanu. Nah, di situ mukminnya. Orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang bersifat pasti, tidak ada keraguan sedikit pun. Seperti yakinnya kita hadir pada malam ini. Ada Pak yang ragu? Pak Ustaz, oh saya ragu nih, di mana ya saya? Enggak. Jadi iman kita pada Allah itu sama seperti yakinnya kita hadir malam ini di sini. Tidak ada yang meragukan. 100%. Seperti itulah iman tuh. Tapi kalau saya kok lagi di rumah, oh berarti mimpi kalau gitu kita pengajiannya. Ini kan bukan mimpi. Namanya tasdiqon jaziman. Itu mukminnya. Lalu Islamnya perannya di mana? Islam itu ada al-inqiyad, tunduk total, pasrah, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah perintahkan laksanakan, seperti sahabat Suhaib tadi. Maka dia menjadi sosok sahabat yang mukminnya dia bawa, muslimnya juga dia bawa. Nah, kita berharap menjadi orang-orang yang mukmin sekaligus muslim, dua-duanya kita bawa. Di kampus saya ada Pak kuliah kalau lulus MM, Master Management atau mesem-mesem. Nah, kalau kita nanti M-nya apa? Mukmin wal muslim. Wah, mantap. Ada M Pak. Makasih. Makasih. Ada T, 2 T. Terima kasih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penegasannya di sini adalah tadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita untuk mengambil seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala, la yatajazza'u, tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh dipilah-pilah, mana yang kira-kira menguntungkan dan mana yang kira-kira tidak menguntungkan. Kita enggak boleh memilah-milah seperti itu. Hanya saja nanti kita bahas lagi, ada hukum Islam yang hanya bisa diamalkan secara individu, ada hukum Islam yang bisa dilaksanakan berjamaah, dan ada hukum Islam yang semestinya dilaksanakan oleh negara. 3 inilah yang harus kita kaji. Selama ini kaum muslimin baru mengkaji hukum Islam yang sifatnya pribadi dan baru yang berjamaah. Berjamaah juga contohnya baru 1, ngurusi mayit. Padahal masjid ini tuh fardu alal kifayah, tapi nggak pernah jadi contoh ya. Kalau ngomong fardu kifayah, contohnya apa? Memulasara jenazah. Padahal fardu kifayah itu banyak. Ini masjid ini fardu kifayah. Jadi kalau sampai warga Bongas Kulon tidak mampu menyelesaikan yang masjid, semuanya berdosa. Fardu kifayah ini. Target 4 tahun. Sekarang sudah tahun berjalan 2 tahun. Tinggal 2 tahun lagi insya Allah beres. Tapi sampai 50 tahun, sampai 10 tahun gak beres, maka apa? Seluruh penduduk warga Bongas Kulon itu berdosa. Kenapa? Ini wajib alal kifayah. Loh, kalau masjidnya gak ada, apakah sholat Jumat bisa dilaksanakan? Gak bisa. Sholat Jumat itu wajib. Nah, berarti apa? Masjid ini menyempurnakan pelaksanaannya sholat Jumat. Ya, mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang bisa menyempurnakan suatu kewajiban, maka perkara itu wajib juga hukumnya. Kita ditanya, mana Ustaz dalilnya bikin masjid wajib? Ya enggak ada kalau pakai hadis Nabi kutiba alaikum qiyamul masjid, ya tidak ada. Tapi kalau kita pakai kaidah malayatimul wajibu, perkara yang tidak sempurna kecuali ada sesuatu, maka sesuatu yang jadi wajib. Nah, masjid contoh di dalamnya. Masuk kategori yang menyempurnakan kewajiban. Nah, mudah-mudahan mulai besok semangatnya DKM langsung menggebu-gebu, selesaikan ya masjid. Nggak usah nunggu 2 tahun. Tahun depan beres. Amin. Saya yakin Pak, di mana-mana orang bangun masjid itu nggak pernah ada yang gagal. Semuanya berhasil. Tinggal PR berikutnya adalah mengisi, membangun isinya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, la tattabi'u tariqus syayatin, janganlah mengikuti jalan-jalan setan. Wa aghwa'uhu, dan balat-balatnya setan. Fa innahu aduwwul lakum, karena sesungguhnya setan musuh bagi yang nyata bagi kamu. Dzahirul adawah, nampak permusuhannya. Setan akan terus cari celah
bagaimana kita bisa terjerumus di dalam jebakan setan. Banyak celahnya, Pak. Banyak sekali. Makanya kita harus banyak istighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar setan tidak menggoda kita. Ya. Bisa baca ta'awud, bisa baca surat Falaq Binas, atau misalkan baca doa yang lain yang sekiranya bisa menjauhkan setan agar tidak menggoda diri kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 9:33. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, ditambahkan, dipersilakan. Karena biasanya di sana juga begitu. Setengah jam terakhir dipakai diskusi, dipakai tanya jawab. Mangga barangkali para jamaah ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, tidak usah malu-malu. Kalau tidak ada ya selesai, gitu aja selesai. Silakan. Ada. Silakan Pak Didi. Apa? Oh mangga, silakan Pak. Dari jemaah umat Islam. Salam. Ya. Surat Al-A'raf. Ya, mari kita lihat tafsirnya. Surat 7 204. Ya. Waturuan wa khufyatan. 204 berarti ayat terakhir ya, Pak ya? Sebentar. Ini supaya jawabannya dari sini aja. Bukan pikiran saya. 204 Al-A'raf. Ya, ini dia. Wadhkur rabbaka ya Pak ya. Itu ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ini harus dikasih lampu. Maklum sudah kepala 5. Ya, betul. Wadhkur rabbaka, maka ingatlah kalian rabbaka Tuhanmu fi nafsika. Ini diartikan sebagai fi nafsika fi qalbika. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika ay wadhkur rabbaka sirron. Nah, ini tafsirnya ya. Sirron mustahdiron. Sirron berarti apa? Siri. Sir. Artinya kalau kita baca sir itu yang pasti itu dirinya mendengar. Dirinya mendengar. Karena ketika kita sholat juga, misalnya ketika membaca Al-Fatihah yang sir itu, jangan sampai cuma begini, cuma qomat hamid. Padahal kita disunahkan untuk kita mendengar. Nah, minimal begitu. Itu sirron. Jadi jangan sampai kita tidak mendengar apa yang kita baca. Sirron muhtadiron. Kalau bahasa Jawanya muhtadiron, ya, itu namanya apa? Tadarruan. Wakibat itu andap asor. Ada bahasa Jawanya ndp. Apa ndp bahasa kitanya?
memelas. Ya. Jadi memang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya harus memelas. Bahkan sampai ada yang mengatakan, para ulama mengatakan, mintalah kepada Allah sebagaimana anak kecil minta pada orang tuanya. Kalau perlu nangis, gogolesahan gitu. Kenapa? Saking ingin dikabulnya. Sirron, berarti di sini sirron itu berarti apa? Terdengar oleh dirinya sendiri. Ya, tadarruan wa khifatan ay mutadarruan, merendahkan diri ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khaifan minhu, dikarenakan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sirron, Pak ya. Nah, apakah sirron itu berlaku umum atau di waktu-waktu tertentu? Misalnya kalau kita habis sholat fardu itu kan ada zikir, ada wirid, ada zikir, ada wirid. Nah, disinilah kemudian kalau ba'da sholat rawatib itu ada zikir tidak ikhtilaf. Tetapi apakah sir ataukah jahronya? Nah, itu yang ikhtilaf. Khilafiyahnya di sir atau jahrnya, itu ikhtilaf di situ. Tapi kalau zikirnya seperti misalnya kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, atau kemudian 33 kali. Ada juga hadis yang menyebutkan 25 kali, ada yang mengatakan 15 kali. Itu semuanya ada hadisnya. Nah, ikhtilafnya di situ. Tapi bahwa ba'da sholatur rawatib kita berzikir itu ittifaq. Sir atau jahrnya, nah itu yang kemudian ikhtilaf. Nah, ada ayat yang lain dalam surat Al-A'raf terakhir kalau tidak salah ya, itu menyebutkan wa kana baina dzalika sabila. Terlalu keras juga tidak, terlalu diam juga tidak. Kira-kira sajalah yang kira-kira kita mendengar, ya. Ya Allah, terlalu keras itu. Memang Allah tuli kan gitu pikir. Jadi wa kana baina dzalika sabila. Terlalu keras juga tidak, terlalu sir juga tidak. Ya, kita kira-kira saja. Ya, kita kira-kira sepantasnya kita, karena Allah juga tidak tuli, Allah juga tidak ngantuk, Allah juga tidak tidur. Kapanpun kita berdoa, dalam kondisi apapun, termasuk hanya dalam hati saja, Allah Subhanahu wa taala tahu. Tapi tadi di antara keduanya tidak terlalu jahar, tapi juga tidak terlalu sir. Maka dipraktekannya apakah lagi tahajud sendirian boleh, atau setelah rawatib sunnah rawatib sendiri boleh, atau kemudian ba'da sholat maktubah yang 5 waktu mau diamalkan, mangga ya. Kita prinsipnya adalah yuk kita doa pada Allah dengan tadarruan wa khufyatan atau wa khifatan. Jadi betul-betul kita merendahkan diri kepada Allah, andap asor, DP, yakin agar kita doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rendah dirinya kita itu karena kita khauf, memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Gitu barangkali, Pak. Ya. Ya. Oh iya. 205-nya, oh ya betul. Nah, ini ada yang kedua. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Oh iya betul. 204 ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu ay wa idza tuliyat ayatul Qur'ani fastami'uha. Maka jika dibacakan ayat Al-Qur'an maka dengarkanlah. Bitadabburi, dengan cara mentadabburi. Wasakatu, dan hendaklah kalian diam. Inda tilawatihi, pada saat dibacakannya. I'dhaman, dikarenakan ta'zim lil Qur'ani, terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana, Pak? Kalau yang zikir 205-nya, kalau dibacakan Qur'annya 204-nya. Ya. Tadi yang 205-nya tadi bil huduwi
kemudian wal asoli wala takunu minal ghafilin tidak masuk dalam kategori yang lain. Tadi Pak, sirron, kalau dalam 205-nya sirronnya. Jadi di antara keduanya tidak terlalu jahar tapi juga tidak terlalu sir. Jadi sirron. Kalau ayat 204-nya ini memang para mufassir berbeda-beda menggunakan ayat ini ya, surat Al-A'raf ayat 204-nya. Ya nantilah lain kali kita bahas. Sebelah selatan sudah ada regu A, silakan. Oh, regu A, regu B, regu C. Ada yang mau ditambahkan? Boleh. Silakan Pak Ustaz. Ya. Apakah berlaku di waktu pada sholat atau di luar sholat? Itu hanya berlaku di pada sholat wajib, doa itu atau doa yang baru. Apakah berlaku untuk ketika kita berdoa di luar sholat? Ya 55 ya. Betul. Jadi gimana Pak? Lima waktu. Ya. Ya. Ya, makasih. Ya, kalau di sini ayatnya kan menyebutkan umum ya. Wadkur rabbaka. Ya, wadkur rabbaka fi nafsika tadruan wa khifatan. Sebutlah Tuhanmu, ini tidak ada batasan kapan. Ya, karena ayatnya umum. Wadkur rabbaka fi nafsika. Jadi kapan saja. Kecuali kalau misalkan wadkur rabbaka fi ba'das shalah, berarti ada pengecualian. Ada batasan setelah sholat. Berarti kalau saya pahami, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala baik ba'da sholat ataupun di luar sholat. Nah, caranya apakah mau sirron atau jahron? Di sini disebutkan sirron. Jadi yang disebutkan fi nafsika itu adalah sirron dalam kondisi sir. Artinya tidak keras. Ya, bahasa kita sir itu kan tidak keras. Ya. Apalagi ya kalau misalnya ada yang keras itu kan biasanya pujian. Pujian ya, meskipun isi pujiannya adalah doa juga, tapi itu lebih kita kenal, oh itu pujian, bukan berzikir sedang pujian gitu ya. Itu kita juga kenal di masyarakat ada fakta seperti itu. Jadi kalau mau kita amalkan mangga sirron, apakah setelah sholat maktubah yang 5 waktu ataukah di luar sholat yang itu misalkan sunnah. Bagaimana kalau kita setelah duha, boleh enggak doa sirron? Ya mangga bisa di waktu duha. Tahajud boleh, atau misalkan dikir-dikir yang lainnya di kendaraan lagi nyetir, ya boleh kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wadkur itu perintahnya bersifat umum, tidak dibatasi di dalam masalah sholat. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Jadi gini Pak. Gimana? Jadi gini. Itu untuk doa, zikir tadi. Ya. Atau kayak akhir sendiri. Kalau seandainya kita berdoa, khotib nih. Iya. Baik Jumat maupun Idul Adha, kalau kita share, nggak terdengar sama jemaah. Iya. Jemaah di sana mungkin gini maksudnya. Jadi jangan kita terlalu keras gitu. Jadi tawadu. Maksudnya tadi kan pertengahan keras tidak boleh. Ya share kalau untuk umumnya tidak boleh juga, nggak terdengar namanya. Iya. Karena aminnya. Iya. Ini diam aja share aja. Lagi doa kita waktu itu kan hukumnya wajib kan doa. Iya. Jadi pertengahan. Contohnya gini, Allahumma gfir, tapi jangan Allahumma gfir. Itu maksudnya kan. Jadi minimalnya tadarusnya yang lemah lembut tangan begitu. Untuk umum ini, untuk apa yang telah dikhutbah. Kalau untuk sendiri ya cukuplah doa sebetulnya dalam hati juga. Kalau untuk sendiri sholat gitu bisa share dengan sendiri. Itu maksudnya di aja. Ya.
Ya, hatur nuhun. Itu Pak jawabannya, Pak. Ya, kalau kita lihat Rasul itu juga ada doa yang didengar oleh sahabat. Ya, berarti kan ada doa yang jahar. Ya. Misalnya ketika apa? Istisqa, itu doanya keras. Bahkan ketika Rasul sahabat mendapatkan musibah seperti ketika perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasul mengutus Utsman bin Affan dulu ke Quraisy. Gak terdengar kabarnya. Bahkan terdengarnya apa? Utsman dibunuh. Maka di sini ada yang namanya Bai'atul Ridwan. Itu doa Nabi keras, Pak, diaminkan oleh para sahabat. Supaya apa? Untuk bisa menaklukkan Quraisy. Itu mendengar. Nah, ada juga doa Nabi yang keras diaminkan sahabat. Jadi memang betul ada situasi-situasi yang doa itu harus didengar oleh para jamaah. Ya, contohnya tadi betul khutbah Jumat. Ya, yang khutbahnya keras aja jamaahnya tidur, apalagi doanya tidak keras. Doanya Allahumma fir muslimin. Tahu-tahu dah Allahu Akbar. Ini kapan doanya? Kok di sini mah Jumatannya nggak pakai khutbah katanya gitu, padahal dia tidur gitu ya. Ya, jadi situasi kondisi itu ada tempat-tempat situasi yang kapan kita doa keras didengar oleh jamaah. Ya, kalau kita doa bersama pasti keras lah ya supaya semuanya itu. Tapi ada juga doa-doa yang sir tadi ketika kita sholat doa ba'da sholat atau sholat sunnah, tatawwu segala macam itu bisa kita laksanakan secara sir. Tapi prinsipnya semuanya tadi Pak harus tadarruan. Betul-betul doa itu kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelah kaler. Ini baru jam 10 kurang 10 nih. Subuh kan jam 4:35. Karena ya entah kapan lagi nanti ke sini kan. Siapa tahu Ustaz nanti mestinya nunggu beres dulu baru kesini lagi kan, berarti 2 tahun lagi kan gitu kira-kira. Silakan para jamaah barangkali masih ada. Kita optimalkan waktu jam 10.00 beres. Masih ada 10 menit. Maka Pak Heru menanya kayaknya. Iya, silakan. Enggak usah malu-malu meskipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Heuleut, Pak. Dari Heuleut. Iya. Nah. Silakan. Iya. Mentang-mentang pahala yang besar, gak cash gitu kan? Ada dagang-dagang musik itu seperti itu. Gimana? Iya. Ya, hatur nuhun. Ya, ini problematika umat yang hampir ada di mana-mana. Dulu waktu di Jatibangi saya masuk ngisi, kalau ada konser di lapangan ya sama ya Pak ya. Parkir di depan Al-Khuriyah penuh. Tapi anu sholatnya kosong. Ya itu kan problem. Sama di Panjalin Kidul juga kalau malam Rebo penuh. Anu berjamaah namanya angger eta, anu aki-aki kan gitu. Termasuk di Rancaputat karena kebetulan memang posisi masjid kita itu dengan lapangan, dengan pemerintahan. Ini tinggalannya para sultan zaman dulu. Ada masjid, ada kantor pemerintahan, ada alun-alun. Itu tinggalannya para sultan. Kalau kita lihat sejarah ini sebenarnya punya kaitannya dengan Kesultanan Islam. Semua bentuk model masjid, kantor pemerintahan,
Alun-alun itu tinggalnya para sultan. Ya, jadi bukan tinggalnya Belanda, bukan ya. Kalau Belanda nanti lain lagi cerita. Nah, ini yang kemudian jadi problem kita, bagaimana menarik jamaah agar pada saatnya sholat ya sholat. Sudah selesai dagang lagi dagang. Ya tentu harus ada seruan. Ada dakwah dari DKM-nya. Gimana caranya? Kerjasama dengan pihak desa. Gimana nih? Kan yang pada jualan depan masjid itu kaum muslimin juga. Kumamun supaya maghrib, supaya berbondong-bondong. Kerjasama aja. Caranya bagaimana? Kita ingatkan lewat tulisan, Pak. Sholat jangan tinggalkan. Nah itu kita pasang gede-gede depan tuh spanduk. Dagang biar berkah. Yuk kita sholat berjamaah. Nah, gak apa-apa seruan-seruan begitu dulu. Sama seperti beberapa kabupaten yang mencoba bikin Asmaul Husna, ya kita tempel-tempel dalam jarak sekian meter. Ya, tujuannya kan itu orang, oh ada Asmaul Husna, siapa tahu tersentuh dengan baca Asmaul Husna itu. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari ikhtiar untuk menyadarkan masyarakat. Nah, kita sini di Iswanu. Yuk sholat berjamaah biar dagangnya berkah. Nggak apa-apa. Kan nanti orang lama-lama baca. Namanya iklan itu memang orang-orang awalnya nggak tertarik. Mana ada iklan orang tertarik di awal, nggak ada. Tapi ketika dia lihat sekali, dua kali baru tertarik. Contohnya apa? Iklan marjan di bulan Ramadan. Ini episodenya apa lagi nih? Nah, ibaratnya kita mengiklankan sholat berjamaah di masjid. Satu. Yang kedua, memang harus ada upaya persuasif, Pak. Datangi para pedagang, oh tuh masjidnya dekat, masa nggak sholat dulu. Emang harus itu. Kalau nggak ada kayak begitu ya nggak akan tersentuh. Sampai kapanpun nggak akan. Jadi memang harus ada ikhtiar. Dalam bahasa ada rekayasa. Satu lewat iklan, spanduk. Yang kedua, ya meskipun tidak semuanya kena, ya kita. Atau misalkan ketika muadzin mau berkumandang nih, bisa kepada para pedagang. Sekarang akan masuk waktu sholat isya, ya dimohon kehadirannya untuk setelah berjamaah. Nggak apa-apa diserukan. Perkara mereka datang atau tidak urusannya mereka. Yang penting kita sudah menyerukan, ya menyerukan. Nah biasanya nanti kalau ada contohnya, wah si eta mah ke masjid nih, ngajak kan, alhamdulillah. Dagangan ditinggal juga, alhamdulillah aman. Nah apalagi dapat keberkahan segala macam. Jadi inilah para hadirin rekayasa meskipun kita tahu soal hidayah itu bukan urusannya kita. Rasul aja tidak bisa memberikan hidayah kepada semua anggota keluarganya. Tapi kita ikhtiar, kita coba. Lewat tadi spanduk, nanti kalau masjid kita udah bagus nih, akan lebih bagus lagi kalau jamaahnya penuh. Iklan-iklan seperti itu. Kayak di depan saya ada tuh. Dulu Kang Koko. Siapa Kang Koko itu ya? Tapi ketika orang tiap hari baca kan, wah lama-lama kan pengen lihat. Nah inilah pentingnya yang namanya seruan-seruan. Khotib atau khitab itu kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, selebihnya ya memang ada perkara-perkara yang bisa berjalan by system. Kalau ini memang sifatnya fardiyah saja, kita individu. Ada yang by system. Misalnya desa turun, ya kumpulkan nih para pedagang karena dagang di depan masjid, tolong ya sholat dulu lah. Nah ini bagus sekali kalau sampai ada by system seperti sangat bagus. Ya sekarang tinggal kerjasama saja antara pihak desa dengan pihak masjid. Insya Allah dengan sambil berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala ikhtiar itu bisa diwujudkan. Nanti kita tunggu kalau masjid ini sudah bagus, ya manajemennya diperbagus. Terus isinya diperbagus, ya insya Allah jamaah di luar yang belum sempat untuk berjamaah bisa kita tarik, bisa kita bawa ke sini pelan-pelan, insya Allah. Begitu barangkali Kang Heru. Nah tinggal sebelah kiri saya sekarang. Regu A sudah, regu B, regu C. Ada pertanyaan regu C? Cukup? Baik.
Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ayat yang bisa saya jelaskan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, dan yang penting lagi adalah tambah ilmu harus tambah amal. Jangan sampai tambah ilmu malah amalnya berkurang. Itu berarti ilmu yang kita dapat kurang barokah. Tambah ilmu, tambah amal. Tambah ilmu, semangat untuk kita beramal ibadah dalam rangka menyiapkan kehidupan kita yang kekal selama-lamanya di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Terima kasih atas segala perhatian, responnya juga dari para jemaah. Dan sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan silah uwah kita berbuah sampai di akhirat kelak. Kita yang hadir akan saling menjadi saksi dengan yang lainnya. Terutama saya Pak nih. Nanti kalau saya sudah mau ke neraka, panggil, ya Allah itu ustaz saya. Ustaz saya ya Allah panggil. Saya jadi enggak ke neraka karena dipanggil bapak-bapak. Itu artinya apa? Kita saling menjadi saksi bahwa kita di dunia ini saksi amal soleh di antara kita. Itu penting. Mudah-mudahan kita menjadi saksi untuk keislaman dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah.